Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kepemilikan, atau bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Kita bandingkan 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Contohnya simpel aja, rumah teman saya. Tapi ternyata, tiap bahasa punya aturan berbeda dalam menyusunnya. Ayo kita bedah satu persatu. Sebelum masuk ke tiap bahasa, kita pahami dulu konsep kepemilikan. Kepemilikan selalu punya 2 unsur, benda yang dimiliki dan pemiliknya. Contoh, rumah teman saya. Rumah sama dengan benda yang dimiliki. Teman saya sama dengan pemiliknya. Nah, pertanyaannya, di tiap bahasa, siapa yang disebut dulu? Benda dulu atau pemilik dulu? Mari kita mulai dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, polanya sederhana, barang dulu, baru pemilik. Strukturnya, benda plus pemilik. Contoh, rumah teman, tas guru, buku ayah. Kalau kita tambahkan kata ganti, hasilnya jadi rumah teman saya, tas adik saya, buku ayah saya. Jadi, dalam bahasa Indonesia kita biasakan menyebut bendanya dulu, baru siapa pemiliknya. Kalau dibilang rumah teman saya, otomatis jelas, rumah adalah barangnya, dan teman saya adalah pemiliknya. Itu terasa natural bagi kita, tapi jangan kaget, karena bahasa lain belum tentu sama. Sekarang kita lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris punya 2 cara utama untuk menunjukkan kepemilikan. Cara 1 apostrofe S. Ini yang paling umum. Polanya, pemilik. S plus benda. Contoh, My friend's house. Artinya rumah teman saya. Father's book. Artinya buku ayah. Teacher's bag. Artinya tas guru. Cara 2 of. Polanya, benda plus of plus pemilik. Contoh, The house of my friend. Artinya rumah teman saya. The book of my father. Artinya buku ayah saya. The bag of the teacher. Artinya tas guru. Tapi cara ini lebih formal, dan lebih sering dipakai kalau pemiliknya benda mati. Misalnya, The roof of the house. The color of the car. kesimpulannya, kalau pemiliknya orang, yang paling natural tetap pakai apostrofe S. Jadi rumah teman saya paling pas diterjemahkan jadi my friend's house. Kalau mau lebih resmi, bisa juga bilang the house of my friend, tapi jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bahasa Korea. Kalau Indonesia tadi bendanya dulu, dan Inggris biasanya pemilik dulu, maka Korea juga mirip dengan Inggris tapi dengan sistem partikel khusus. Bahasa Korea menggunakan partikel 위. untuk menandakan kepemilikan. Strukturnya, pemilik plus 위. benda. Contoh, 친구의 집. artinya rumah teman. 아버지의 책. Artinya buku ayah. 선생님의 가방. Artinya tas guru. Kalau mau bilang rumah teman saya, maka jadi 내 친구의 집. 내. artinya saya. 친구. Artinya teman. 위. Partikel kepemilikan dan 집. artinya rumah. Tapi, ada catatan menarik dalam percakapan sehari-hari partikel 위. ini sering dihilangkan. Jadi, orang Korea biasanya cukup bilang 내 친구 집. tanpa 위. dan tetap dipahami sebagai rumah teman saya. Namun dalam bentuk resmi, tata bahasa yang benar tetap menggunakan 위. Sekarang mari kita bandingkan langsung. Bahasa Indonesia, rumah teman saya. Bahasa Inggris, my friend's house, atau formalnya the house of my friend. Bahasa Korea, naechingujip, atau versi percakapan singkatnya naechingujip, kalau kita lihat polanya. Indonesia sama dengan benda plus pemilik. Inggris, umumnya, sama dengan pemilik plus S plus benda. Korea sama dengan pemilik plus UI plus benda. Jadi jelas sekali, urutannya beda-beda. Indonesia selalu barang dulu.
Inggris dan Korea biasanya pemilik dulu. Hanya saja Inggris pakai apostrofe s atau kata of, sedangkan Korea pakai partikel ui. Jadi, teman-teman, kesimpulannya, bahasa Indonesia selalu barang dulu, pemilik belakangan. Bahasa Inggris biasanya pemilik dulu dengan apostrofe s, tapi bisa juga pakai of. Bahasa Korea pemilik dulu dengan partikel ui, walaupun dalam percakapan sehari-hari ui bisa dihilangkan. Kalau kita paham polanya, belajar bahasa jadi lebih gampang, karena kita nggak asal terjemahkan kata per kata, tapi tahu bagaimana strukturnya bekerja. Latihan seperti ini bakal bikin kita makin terbiasa. Semoga materi ini membantu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.